Hobinya kopi apa? Kopi tiam. Mari minum sama-sama. Silakan duduk kembali. Oke, tanpa kita berpanjang, kita panggil Evangelis Tamara Geraldine Tuanakota dan Pastor Paul Tuanakota. Silakan duduk. Kita akan terlebih dahulu mendengarkan dari Pastor Paul untuk menyampaikan. Silakan langsung saja Pastor Paul. Oke, selamat malam semuanya. Diberikan kepada saya satu tema yaitu mengenai panggilan. Sebelumnya perkenalkan sekali lagi nama saya Paul Tuanakota dan ini istri saya Tamara Geraldine Tuanakota Boru Tambunan. Itulah kami berdua. Perkenalan lainnya mungkin ya kami punya 3 orang anak, 1 cucu. Nah sekarang lagi ada tambahan juga 1 orang bayi yang sedang tinggal bersama dengan kami. Mungkin Tuhan berikan pada kami ya. Nah kenapa bisa sampai seperti itu? Ya karena ada ceritanya. Nah salah satunya adalah seperti yang menjadi tema dari Covid Tiam pada malam hari ini. Ya terus terang saya sungguh sangat diberkati ya, senang dengan formatnya yang luar biasa gitu kan ya. Saya juga nggak nyangka lagu pertamanya seperti itu ya, mantap ya. Untung tadi nggak lanjut sama Mars yang tadi ya. Nah, saya kasih judul Understanding Divine Blueprint. Pak Gembala kan kasih bagaimana mengetahui dan mengerti rencana dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah memang banyak orang itu tidak terlalu memikirkan ya kalau saya kasih bahasa bahwa sebenarnya mereka hidup diberikan kehidupan oleh Tuhan sejak lahir itu pasti dengan sebuah tujuan. Bahkan kita aja sebagai manusia tidak akan membuat satu benda tanpa satu tujuan, betul nggak saudara? Ya nggak ada benda yang dibuat tanpa satu tujuan. Ya motivasi dibuatnya itu hal yang lain ya, tapi pasti ada tujuannya ya. Bahkan mungkin Anda melihat ada lukisan gitu ya. Nah istri saya ini seorang pelukis kan ya. Lukisannya mungkin saudara lihat, wah ini lukisan apa ya, kok kayaknya acak-acakan gitu kan. Yang katanya lukisan abstrak gitu kan. Ternyata menurut istri saya justru itulah lukisan yang paling mahal saudara ya. Kita yang lain mungkin gak ngerti kok kayak gitu ya tulisan apa lukisannya. Tapi itu ada tujuannya. Kalau kita tanya sama pelukisnya itu ada tujuannya. Nah kita sebagai manusia apalagi saudara, kita diciptakan pasti semua ada tujuannya. Tapi banyak orang itu tidak, pertama mungkin tidak mengerti bahwa dia punya tujuan, yang kedua tidak terlalu peduli apakah tujuan tersebut dia mengerti atau tidak dan harus dijalani saudara. Ya, nah ini yang menjadi tema kita, karena kalau kita tahu tujuan kita, maka kita pasti akan hidup dengan maksimal, hidup sesuai dengan apa yang pencipta kita ingin kita lakukan. Ya, sebagai contoh saya selalu kasih ilustrasi ini. Ini mic ini bisa nggak dibuat untuk ngulek sambal, Bapak Ibu? Bisa. Tapi bagaimana pencipta dari mic ini melihat kita ngulek sambal? Bukan hanya sedih kali ya, kesel, sebel gitu ya, marah juga. Itu masa mic dipakai buat ngulek sambal ya. Demikian juga dengan pencipta kita. Pasti pengen kita hidup sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Setuju ya? Nah oleh karena itu kita perlu tahu apa sih desain dari hidup kita ini. Makanya saya kasih nama blueprint ya, cetak biru. Untuk yang di arsitek, orang teknik itu mungkin tahu ya. Tapi cetak biru itu artinya pola di mana kita harus ikuti supaya bangunan atau benda yang kita membuat itu akan jadi sesuai dengan penciptanya. Oke, next slide. Nah kita mulai dengan ayat yang pertama. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Amsal 25 yang kedua. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan dan berikan kepada kita itu kita kadang-kadang sukar untuk mengerti. Ya betul nggak Bapak Ibu? Nggak usah jauh-jauh dah, kehidupan kita aja ya. Kadang-kadang kita punya cita-cita A, taunya beda gitu kan. Nah kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa seperti itu ya. Tapi memang itulah Tuhan kita. Bukannya Tuhan itu ingin menyembunyikan sebenarnya, tapi kemuliaan Dia itu jauh lebih luar biasa, lebih tinggi. Kadang-kadang pemikiran kita nggak nyampe, saudara. Oleh karena itu disebut raja. Ya, kenapa mereka jadi raja? Karena mereka punya hikmat yang melebihi yang lain. Makanya dia bisa jadi pemimpin, saudara. Tapi saya percaya
kita juga sama saudara ya. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan, dan bergumul berproses bersama dengan Tuhan, kita akan akhirnya menemukan juga apa sih yang menjadi misteri dari tujuan kehidupan kita yang Tuhan sudah siapkan. Artinya sebenarnya kita semua juga bisa punya kemuliaan seperti raja, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi bukan berarti Tuhan itu menyembunyikan, tapi kita harus datang kepada Dia untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Artinya saudara, kita semua punya kesempatan untuk punya kemuliaan raja. Amin Bapak Ibu ya. Dan saya senang pakai ayat ini, kenapa? Cocok nih dengan GBI Rock, Representative of Christ Kingdom. Raja kita adalah Tuhan Yesus Kristus, tapi kita juga percaya kita juga akan jadi duta besar. Nah, ya, makanya saya senang juga nama gereja ini ambassador ya. Duta besar dari kerajaan Allah. Artinya kita juga menjadi representasi ya. Jadi raja di tempat di mana kita tempatkan mewakili kerajaan Allah. Nah, yang kedua adalah ayat dari Kisah Rasul 13 ayat 36, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Nah, kita semua tahu tentang Raja Daud. Tapi yang menarik adalah Daud itu melakukan kehendak Allah ditulis secara spesifik pada zamannya. Pada zamannya. Artinya sebenarnya setiap kita, pada zaman kita itu ada kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan. Yang mungkin berbeda dengan orang lain dan berbeda dengan zaman yang lain. Nah ini yang kita harus tangkap. Bagaimana cara kita tahu? Nah itu yang kita akan lihat sama-sama ya. Yang pertama, saudara, kita akan melihat ada yang namanya tensi kehidupan yang kita semua, nggak peduli orang Kristen maupun orang yang bukan Kristen, itu akan ngalamin ini. Namanya 4 tensi kehidupan. Kehidupan kita itu, saya sebut ada 4C. Ada yang namanya karir, kemudian ada yang namanya calling, ada yang namanya creativity, dan ada yang namanya community. Kita semua punya area kehidupan yang masuk ke 4C ini. Ada area pekerjaan kita dan karir kita. Nah, bicara karir ini bicara saudara bisa di sekuler atau mungkin ada yang full timer, apapun itu, pokoknya yang namanya pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah calling atau panggilan kita. Nah, ini yang kita mau tahu juga ya. Apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Kemudian ada yang namanya creativity. Creativity adalah sesuatu yang kita miliki yang sebenarnya tidak selalu sesuai dengan karir dan calling kita, tapi memang apa yang kita punya, yang bisa kita ciptakan. Karena kita itu punya karunia untuk bisa menciptakan sesuatu. Bukan berarti menciptakan sesuatu yang baru ya. Tapi apa yang keluar dari pemikiran kita, kreativitas kita ya. Ide-ide baru, mungkin juga rencana-rencana yang baru dalam kehidupan kita. Itu yang kita bisa miliki. Dan yang terakhir adalah community. Community ini bicara orang sekeliling kita, teman-teman kita, dan yang terpenting adalah keluarga kita. Nah, 4 ini kadang-kadang saudara tidak nyambung. Nah, ini yang membuat jadi tekanan dalam kehidupan kita. Ada yang namanya tensi. Yang paling gampang contoh antara karir dan community. Ya, antara pekerjaan dan keluarga. Betul nggak? Seringkali ini nggak nyambung. Kita punya pekerjaan dan pekerjaan itu menyita waktu kita, kadang-kadang membuat waktu kita dengan keluarga terbengkalai. Atau sebaliknya, ada orang yang sangat keluarga banget gitu kan, tapi pekerjaan jadi terbengkalai. Dan kadang-kadang kita juga memisahkan antara yang namanya karir dan community kita. Bahwa kita suka dengarkan, jangan bawa pekerjaan ke rumah gitu kan saudara ya. Kita nggak mau urusan di rumah tercampur dengan urusan di kantor misalnya. Dalam satu sisi itu benar, tapi sebenarnya saudara tidak harus begitu. Nah bagaimana caranya? Ya bukan berarti kita bawa ke rumah keluarga kita atau kita bawa keluarga kita ke kantor gitu saudara ya, mencampur adukan, tidak langsung seperti itu. Nah ini sebenarnya yang harus kita jawab saudara, karena ini nanti berkaitan. Kalau itu tidak diselesaikan saudara, maka akan selalu ada yang namanya tensi. Hidup kita tuh terpecah-pecah ke 4 ini. Belum kita kalau bicara calling kita, ya kadang-kadang karir kita dan calling kita juga nggak nyambung, saudara. Apa yang Tuhan inginkan dengan apa yang kita kerjakan itu nggak nyambung. Dan belum lagi kreativitas. Ini yang paling dikorbankan ini biasanya kreativitas, ya. Kita nggak punya lagi waktu untuk punya ide baru, kreasi baru, karena kita sudah terikat dengan terutama yang 2 yang tadi, karir dan
keluarga. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kenapa kita perlu konvergensi? Selain karena tekanan tadi, kita juga dihadapi dengan hal ini, saudara. Kita ditekan oleh waktu. Kita semua, saudara, kita tahu bahwa waktu kita di dunia ini terbatas. Ya. Umur kita 80, 70, 80 kata Tuhan ya. Lebih daripada itu adalah bonus dan seterusnya. Tapi usia produktif kita itu biasanya, saudara, kalau di Indonesia kan 55 ya kira-kira usia pensiun. Ya bisa sampai 60, di atas 60 udah bonus lah kira-kira begitu kan. Puji Tuhan kalau ada yang bisa sampai 70, 80 tahun tetap berkarya itu puji Tuhan saudara ya. Tapi kita tahu rata-rata lah gitu ya. 70 itu orang udah mulai berkurang ya. Udah mulai berkurang rata-rata ya. Kemudian yang kedua kita ditekan oleh pekerjaan. Karena apa? Karena kita harus provide for our family kan. Kita harus bekerja dan seterusnya. Nah itu juga merupakan suatu tekanan. Karena ya namanya juga kita harus cari makan kan saudara ya. Uang bukan segala-galanya, betul ya. Tapi segala-galanya pakai uang kan. Ya, mau gak mau saudara ya. Yang ketiga, kreativitas dikorbankan yang tadi saya sampaikan ya. Yang keempat, ada percepatan dalam perubahan. Nah kita tahu ini semua ya. Makin kesini percepatan perubahan yang terjadi begitu luar biasa, yang namanya disruption itu luar biasa. Belum lagi sekarang ada yang namanya AI, saudara. AI ini, saudara, katanya ya nggak akan bicara soal tahun lagi, mungkin hitungan bulan, saudara, akan ada yang namanya General AI, ya, GAI, ya. General AI itu AI yang sudah kayak manusia benar-benar, ya. Itu bukan masalah apa-apa, itu masalah teknologi aja. Yang berikutnya adalah menipisnya harapan ya. Karena banyak sekali hal yang buruk terjadi di dunia ini. Kita bayangin masa tahun segini masih ada perang, ternyata masih ada saudara. Di Ukraina, di Israel sekarang, belum lagi yang sedang menghantui kita di Laut Cina Selatan. Pengharapan manusia, kita kan di Indonesia mungkin gak ada perang, jangan salah saudara. Perangnya enggak, tapi dampak ekonominya kita alami. Itu menekan kita. Saya yakin di sini yang pengusaha juga tahu gitu ya. Tahun lalu ketika perang Ukraina, kita semua bahkan ibu-ibu merasakan bagaimana bahan bakar mulai berubah harga-harganya ya. Kemudian pelayanan dunia kerja juga itu menjadi harus gini saudara, dunia kerja ini kadang-kadang ya seperti terpisah dari dunia rohani untuk kita sebagai orang Kristen. Ya, kadang-kadang kita misalkan bahwa yang pelayanan itu sakral, yang pekerjaan itu yang sekuler gitu saudara. Padahal dulu awalnya tidak seperti itu saudara. Ya, nanti saya akan sampaikan lebih dalam, tetapi saudara yang namanya pekerjaan, terutama di perjanjian lama itu sudah ada sebelum manusia itu dalam dosa. Ya, sebelum manusia itu dalam dosa, Kejadian 1 ayat 28 sudah bilang, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita supaya mereka berkuasa atas binatang-binatang di laut, ya, atas burung di udara, ikan-ikan di air. Jadi saudara, itu Kejadian 1 sebelum manusia dalam dosa. Manusia sudah diciptakan untuk bekerja, berkarya. Di situ pakai kata berkuasa. Nah kalau kita lihat di kitab Wahyu pasal 22 ayatnya yang keempat kalau nggak salah atau yang kelima ya. Jadi katakan kita akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya saudara. Selama-lamanya. Artinya nanti setelah kita ketemu Tuhan Yesus, setelah semua itu selesai, ada langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, kita jadi raja. Banyak orang kan berpikir nanti di kekekalan kita hanya akan muji menyembah Tuhan. Ya. Nah kata muji menyembah Tuhan dalam bahasa Ibrani abodah. Ternyata di dalam bahasa Perjanjian Lama, abodah atau kata bahasa Indonesia ibadah, saudara, itu dipakai untuk orang yang jual kain lenan dengan orang yang beribadah di bait suci. Dua-duanya pakai kata abodah. Jadi dalam konteks Taman Eden, kerja adalah ibadah. Ya, nah itu yang orang tidak menyadarinya, sehingga sepertinya pekerjaan, ya udah pekerjaan. Makanya saudara seolah-olah di dalam pekerjaan apapun boleh dilakukan. Ya, ya kita tahulah semua ya, hal-hal yang kelihatannya
kurang etis dilakukan juga dalam pekerjaan. Tapi giliran masuk ke gereja, wah harus suci kudus. Padahal nggak boleh, nggak bisa dualisme seperti itu. Seharusnya jadi satu, saudara. Dan terakhir, saudara, rendahnya ruang margin dalam kehidupan kita. Ruang margin itu, kalau saudara lihat kertas di buku ya, saudara, ada tulisannya. Tulisan itu nggak mungkin dari ujung kiri ke ujung kanan, betul nggak, saudara? Pasti ada yang namanya margin, saudara. Nah, hidup kita juga seharusnya ada margin. Margin itu apa? Area di mana kita masih bisa bernafas kalau ada apa-apa gitu, saudara. Margin ini bicara macam-macam. Bicara kesehatan, bicara uang, bicara waktu terutama. Kita rata-rata sudah nggak punya lagi waktu untuk hal-hal yang lain, terutama kreativitas, kemudian menemukan panggilan kita dan seterusnya. Nah, itu sudah rata-rata hilang. Kenapa? Karena 4 area tadi, 4C tadi itu saling tarik menarik. Oke? Nah, ini yang seharusnya kita sebut dikonvergensi. Convergence itu artinya apa, saudara? Convergence itu kalau saudara pernah melihat kaca ya yang cembung ya. Dulu kalau kita belajar fisika tahu kan kalau kaca cembung dikasih sinar dia akan jadi satu. Ya. Nah, convergence itu bicara semua area kehidupan harusnya itu selaras berpadu menjadi satu. Baik itu karir kita, keluarga kita, kreativitas kita, komunitas atau keluarga, dan juga panggilan kita. Harusnya jadi satu. Nah, jadi satu tuh gimana, saudara? Nah, ini saya dengan Tamara ini punya kisah sebenarnya, saudara, yang nanti akan disampaikan. Tapi ini begini, saudara, ya. Dulu kita itu seolah-olah terpecah-pecah, tapi harusnya, saudara, semua aspek itu berjalan bersama untuk satu tujuan yang satu, panggilan Tuhan, saudara. Karena semua jadi satu, maka semuanya tidak akan saling tarik-menarik. Kita akan punya yang namanya margin, kita akan punya yang namanya pengharapan, kita akan punya yang namanya resources yang satu untuk banyak hal, tidak kecapean karena lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Itu, saudara. Nah, menemukan inilah yang kita mau pelajari sekarang. Ya, saya teruskan sama Ibu Tamara. Konvergensi ini ya sebagai satu hal yang sebenarnya semua orang itu adalah bagiannya. Dengan mengalami ini sebetulnya hidup akan kayak autopilot gitu. Dan Tuhan itu menyediakan segala sesuatunya ya, ada ketersediaan. Tuhan itu memang memberikan keleluasaan buat semua ciptaannya untuk punya sebuah visi. Nah, visi ini selalu menjadi satu hal yang pastinya jauh lebih besar dari apa yang sanggup kita bayangkan dan sanggup kita kerjakan. Jadi visi menurut Tuhan itu sah untuk dimiliki oleh manusia dan itu sifatnya jauh lebih besar, lebih tinggi, lebih dalam, lebih panjang dari apa yang sanggup kita pikirkan dan sanggup kita lakukan. Memang harus punya visi yang jauh lebih besar. Nanti pencapaiannya baru Tuhan mampukan, pasti enggak sesuai dengan apa yang menjadi visi kita. Tuhan itu ada ketersediaan segala sesuatunya dengan visi yang kita tentukan menurut kehendak Tuhan. Ya ada ketersediaan dari tujuan dari sebuah konvergensi kesatuan ya yang diharapkan oleh Tuhan. Dia menyediakan tujuannya. Ketika sebuah konvergensi itu terjadi, Tuhan juga menyediakan tujuannya dan tujuan itu pasti tujuannya Tuhan. Tuhan juga menyediakan sumber daya kita pasti nggak kuat kecuali kalau kita terus berada dalam hadirat Tuhan kita dimampukan. Ada ketersediaan juga alasan. Setiap konvergensi, setiap kesatuan yang Tuhan izinkan untuk sebuah tujuan, Tuhan menyediakan alasannya. Alasan Tuhan itu karena yang terbesar adalah kasih, udah pasti alasannya adalah kasih. Dan ada ketersediaan juga jalan. Tuhan menyediakan jalan satu-satunya keselamatan dan inilah jalannya yaitu anaknya, Tuhan Yesus. Dan ini yang selalu saya banggakan ya sebagai orang percaya ya ketika konvergensi itu harus terjadi. Memenuhi panggilan kita sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Tuhan memberikan bala bantuan.
Jadi sepaket dengan itu Tuhan memberikan bala bantuan, ada ketersediaan pemberi kuasa yaitu Roh Kudus. Ada 7 musim konvergensi. Ini sebenarnya kalau mau dibahas kita biasanya bahas satu-satu sebagai modul. Tapi malam ini saya mungkin mau lebih ke memilih kembali pasanganmu. Itu ada yang di nomor 6. Ada 7 musim konvergensi, ada iman dan mengenal Tuhan, takut akan Tuhan dan mendengarkan Tuhan, menemukan karunia, integritas internal, membangun keahlian, memilih kembali pasanganmu, dan universitas padang gurun. Padang gurun itu ketika kita semua orang dalam pemrosesan. Memilih kembali pasangan bukannya habis itu terus cari pasangan lagi gitu, bukan. Tapi saya percaya bahwa ketika seseorang menikah, dia tidak akan membuat gelap pasangannya atau menggagalkan apa yang menjadi passion atau keinginan dari pasangannya. Tapi ketika sebuah kesatuan itu terjadi, konvergensi terjadi, dan itu kita arahkan sesuai dengan kehendak dan tujuan Tuhan. Masing-masing punya sparkling yang akhirnya itu saling menguatkan. Jadi kalau bahasa praktisnya saya bisa bilang gini, saya nggak akan ada di GBI Rock Ambassador hari ini kalau saya nggak menikah sama Paul. Dan Paul bisa mengatakan hal yang sama. Dia ada hari ini hanya karena dia menikah sama saya. Itu yang sepertinya malam hari ini akan lebih saya bahas gitu ya. Konvergensi terjadi ketika seseorang menyadari bahwa perpaduan dari kemampuan, komunitas, perjalanan hidup serta panggilan ilahi itu semua mengarah kepada tujuan yang sama. Kalau bahasa yang lebih praktis lagi itu adalah penyatuan dari lebih dari satu hal dan akhirnya penyatuan itu membentuk satu kebaruan baru yang penuh. Jadi nggak sekedar nyatu tapi dia menciptakan sesuatu yang baru dan penuh. Itu konvergensi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, diberikan kesempatan untuk Bapak Ibu bisa bertanya dengan menggunakan Mentimeter. Silakan multimedia. Sebelum kita masuk di dalam pertanyaan yang pertama, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pastor Paul dan saya panggilnya kakak, ya kakak Tamara gitu ya. Pertanyaan pertama adalah tentang sebelumnya Kak Tamara kan berada di dunia entertainment ya, dunia yang sebenarnya begitu menyenangkan. Mungkin lampu-lampu seperti ini sudah sering dinikmati gitu ya. Nah kemudian tiba-tiba berubah beralih dan sekarang seakan-akan berubah 180 derajat gitu ya, lebih banyak melayani Tuhan, lebih banyak bersama dengan suami, memberitakan firman Tuhan. Apakah ada rasa kangen gitu dengan waktu dulu jadi artis gitu ya? Kak Tamara silahkan. Puji Tuhan enggak. Jadi sampai hari ini tuh, ini kan masuk tahun ke-15 Tuhan proses saya ya, Tuhan tarik paksa saya didisiplinkan. Jadi ini tahun ke-15. Puji Tuhan ya, ini juga kasih karunia. Kalau sampai hari ini saya tuh nggak ada rasa kangen sama sekali gitu untuk kembali ke sana. Terus bahkan saya ini juga kasih karunia. Saya kayak nggak punya ingatan gitu. Saya pernah jadi ratu disko, perokok ya, peminum, drugs addict. Terus orang yang itu, saya tuh kayak nggak punya ingatan sama sekali gitu. Jadi ini orang kalau mau ngerokok depan saya ngerokok aja. Saya nggak ada keinginan untuk balik sama sekali karena saya nggak punya ingatan itu. Ya itu kasih karunia sih ya. Hari ini juga kalau misalnya saya pergi gitu ya memberitakan firman, itu saya terkesan dengan bagaimana kalau dicerita di Alkitab tuh kan ada kisah Bartimeus ya. Waktu dia dipulihkan sama Tuhan dia bisa bisa ngelihat gitu. Terus saya terkesan gitu dengan kalimat yang di bawah tulisannya setelah itu Bartimeus itu dia nggak kembali ke jalan kan. Ketika dia dipulihkan dia memilih untuk ikut sama Tuhan Yesus gitu pada waktu itu. Jadi saya pikir ketika saya dapat diberi kesembuhan ilahi sama Tuhan, ya itu juga bukan untuk kembali ke dunia yang lama ya. Walaupun saya mungkin jadi orang yang lebih baik. Tapi kalau saya ada kesembuhan ilahi itu bukan buat begadang siaran sepak bola lagi, bukan buat kembali ke sana seperti Bartimeus berarti olahraga ya. Iya, sampai sekarang saya masih begadang loh kalau misalnya ada yang mau datang curhat gitu kan ya, terpaksa begadang apalagi kalau bikin jurnal, bikin apa karena saya kuliah lagi gitu.
Tapi itu semua digunakan untuk Kemuliaan kemuliaan Tuhan. Puji gitu. Tuhan. Silakan dari tim multimedia, pertanyaan yang pertama dari setiap kita yang hadir di tempat ini. Pertanyaan pertama, pekerjaan adalah ibadah, berarti pekerjaan menghalalkan segala cara. Apakah bisa disebut kita gagal ibadah? Mungkin maksudnya pekerjaan adalah ibadah. Lalu kalau ternyata pekerjaan tersebut menghalalkan segala cara, apakah itu bisa disebut sebagai kita gagal dalam beribadah? Silakan. Benar, gagal. Karena saya senang ya, suami saya tuh punya istilah namanya W kecil, W besar. Jadi worship ya, pujian penyembahan, semua manusia itu kan tujuan penciptaan itu kan adalah untuk penyembahan. Jadi ada W besar dan W kecil. W kecil itu sebenarnya yang ada di gereja waktu kita dengan kita memuji menyembah gitu ya di dalam gereja. Sementara W besar itu adalah ketika kita keluar bersosialisasi, bermasyarakat dengan hidup kita. Itu kan juga adalah satu bentuk penyembahan sejati buat Tuhan gitu. Karena tujuan kita diciptakan adalah untuk menyembah. Menghalalkan segala cara itu kan berarti udah mencederai iman percaya kita gitu. Jadi kalau dibilang kita gagal ibadah, iya kita gagal ibadah. Di Kolose juga bilang kan segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah kita lakukannya buat Tuhan. Ketika seseorang keluar sosialisasi, bermasyarakat, dan dia mencederai iman percayanya dia, tidak melakukannya untuk kepentingan Tuhan, di situ dia gagal sebagai dalam tujuan penciptaannya sebagai penyembah. Oke, ada tambahan, Pastor Paul? Iya, jadi betul. Jadi saya melihatnya kan begini. Nah ini, ketika kita punya konsep ada pemisahan antara yang sakral dengan sekuler, nah memang jadinya seolah-olah giliran Senin sampai Sabtu everything is okay gitu kan. Giliran hari Sabtu masuk hari Minggu baru serba kudus semua gitu kan. Nah pemisahan itu sebenarnya tidak pernah terlihat di dalam firman Tuhan saudara. Ya, jadi sebenarnya semua aspek kehidupan kita nggak hanya soal pekerjaan ya. Semua aspek kehidupan kita itu juga sebenarnya ibadah. Artinya itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Ya. Nah ini saya mau nyinggung satu aspek yang lagi hot sekarang. Ya. Terutama tanggal 14 Februari kemarin. Ini bukan apa-apa ya. Tapi ini jadi seperti kelihatan menyolok sekali ketika orang Kristen kemudian mencoba masuk untuk lebih dalam ke dalam ranah yang disebutnya politik. Nah ketika orang bilang politik itu kotor saudara, nah itu kemudian udahlah kalau masuk politik jangan bawa-bawa firman Tuhan. Nah di situ kita sebenarnya sudah terdistraksi dengan berkata bahwa oh bagian ini boleh semuanya segala cara, bagian ini enggak. Nah disitulah kita sebenarnya sudah terdistraksi. Kenapa kita bilang politik itu kotor? Karena sebenarnya kan kalau kita jujur melihat itu karena oknum. Politik sendiri ada nggak di Alkitab? Sangat ada saudara, sangat ada. Kita aja disebut nanti akan menjadi raja. Di kekekalan, raja tugasnya apa? Tugas raja adalah membuat kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah karena memang manusia sudah berdosa, 99,99% politikus itu ya melakukan itu, ya itu. Tapi apakah kita harus biarkan? Tidak. Nah ketika orang berpolitik dengan kotor, mau siapapun itu orang Kristen, nah dia sedang mencederai ibadahnya sebenarnya. Gitu. Jadi saya coba kasih lihat hal yang ekstrim yang orang bilang politik itu kotor. Tapi sebenarnya nggak hanya itu. Entertainment gimana? Ya. Ada stigma kan kalau udah masuk entertainment seperti Tamara gitu kan, wah udahlah masuknya apa? Ada drugs, ada rokok, obat-obatan, seks bebas, walah masuk ke situ kan. Sehingga kalau orang di entertainment udah deh gitu kan dia. Apakah semua seperti itu? Enggak juga saudara ya. Pekerjaan gimana? Bisnis gimana? Waduh bisnis ya udah deh ya. Kita juga ada di bisnis, Tamara juga seorang CEO, dia founder dari pemilik perusahaan juga. Jadi tahu juga gitu kan, tapi apakah kita kemudian menyerah gitu. Nah ini yang harus kita perjuangkan, ini yang tadi saya bilang ya. Antara pekerjaan
dengan calling, dengan keluarga, dengan ini semua kayak terpisah-pisah. Terpisah-pisah, saudara. Saya punya paman dulu, dia seorang yang punya otoritas lah ya di negara ini gitu kan saudara. Dia sampai punya laci di meja dia tuh ada 2 saudara. Ini laci yang ini itu dia sebut laci uang bersih, ini uang kotor. Waduh. Karena dapatnya beda. Nah dia bilang kalau mau ibadah, ngasih sedekah segala macam pakai laci yang bersih. Waduh. Tapi kalau mau macam-macam gitu kan saudara ya, ya tahu sendiri lah ya macam-macamnya apa, pakai yang ini saudara. Oke. Padahal apa bisa begitu saudara? Enggak. Itu Tapi setannya kenapa? tahu ya berarti ya, yang mana yang bersih, mana yang kotor. Ada labelnya. Nah itu untuk gambaran bagaimana orang tuh sudah memisahkan antara 2 hal ini. Padahal Alkitab nggak ngomong seperti itu. Itu saja. Ya berarti tidak boleh ada dualisme, triisme, apalagi kuartetisme ya. Jadi harus holistik semuanya untuk Tuhan sebenarnya. Baik, pertanyaan berikutnya ada 12 pertanyaan udah masuk. Silakan, bagaimana kita tahu bahwa karir, panggilan dan lain-lain kita sudah sesuai dengan tujuan yang Tuhan inginkan. Nah, sampai sejauh ini bagaimana Pastor Paul dan Kak Tamara ini tahu bahwa ternyata panggilan yang ini adalah panggilan yang tepat bagi saya. Itu gimana caranya? Kita tahu. Oke, sebenarnya ini bagian dari yang 7 musim tadi, gitu kan ya. Makanya tadi Tamara bilang karena waktunya nggak cukup, tapi nggak apa-apa kita langsung ke yang lebih praktis aja gitu kan ya. Lewat, kalau itu kan tadi lebih apa ya. Sistematis lebih, kalau tadi ya, sekarang langsung dijelaskan secara singkat, padat dan jelas. Ya, Kalau saya ya, yang ini ya, yang pertama itu kembali ke core ID kita, tujuan kita waktu diciptakan. Jadi waktu sebelum kan semuanya ya yang tadi dibilang, saya punya karir, saya punya keluarga, komunitas ya kan ya. Terus saya juga punya calling. Nah ketika saya kembali dulu, saya pikirin dulu tujuan penciptaan saya itu kan penyembahan. Jadi gak boleh ada yang terpisah, Kalau saya lagi karir, saya tahu tujuan penciptaan saya sebagai pemuji penyembah. Saya nggak boleh cederai iman percaya saya. Jadi serupa dan segambar dengan Kristus. Itu aja dulu dan itu perlu latihan. Saya latihan itu, jadi saya mulai apapun yang terjadi ketika saya bersosialisasi misalnya. Saya tetap arisan, tapi saya serupa dan segambar dengan Kristus. Ketika di situ ada arisan sama teman-teman saya yang artis ya. Zaman dulu saya punya teman arisan jadi nggak apa-apa lah ya saya sebutin namanya, emang teman saya kan Kris Dayanti, Yuni Syara, Meli Guslow, Kris Dahlia, ya seangkatan kami generasi kolonial soalnya kan ya. Itu arisan udah 20 tahun lebih, udah masuk tahun 25 kayaknya. Jadi sampai hari Selasa besok saya masih arisan sama mereka. Saya nggak memisahkan diri, tapi saya serupa dan segambar dengan Kristus. Ada masa di mana ketika ya mereka masih bergunjing misalnya gitu ya, ya saya keluar sampai akhirnya saya berdampak. Sampai akhirnya mereka bisa bilang kayak gini, itu ada Inang, mereka panggil saya Inang, itu ada Inang. Mendingan lu jangan ngomongin orang ntar dia pulang. Dia bilang gitu. Jadi ada masa di mana saya dijauhi, tapi akhirnya itu membawa dampak setelah beberapa tahun, saya dipanggil kembali, saya dirindukan. Gitu. Jadi memang ada masa di mana ketika saya memisahkan antara calling, ya, dengan karir, dengan sosialisasi, dengan keluarga, saya repot sendiri gitu. Jadi waktu kita mau tahu tuh tujuannya saya kembali kepada core ID saya sebagai si penyembah itu. Nah, hari ini juga gitu, saya tuh berkader, saya tetap di politik. Saya berkader ini tuh di tempat yang sama dengannya. Saya berkader di sini tuh udah masuk lebih dari 7 tahun. Tapi gak ada yang bisa kontrol saya. Saya selalu diminta dalam tanda kutip ya, dalam kontrol tuh maksudnya tidak bisa mengendalikan iman percaya saya sekali lagi. Saya selalu diminta diingat untuk diminta bantuan untuk hal-hal yang sifatnya krusial. Gitu. Tapi di sana juga saya dipanggilnya kader doktor pendeta. Jadi kalau saya dikasih tugas apa saya coba bilang gini, sebentar saya berdoa dulu. Saya tuh terkenal tuh kalau di sana dia bilang, susah emang kalau kader pendeta berdoa terus gak kelar-kelar dia. Jadi saya percaya kalau saya gak memisahkan itu orang respect. Orang akan respect dengan kita. Dan saya dengan tegas saya bilang gitu, saya gak bisa diganggu kalau hari Minggu.
Saya bilang gitu. Karena sekarang saya bukan sekedar jemaat. Tuhan perkenankan saya sekarang sebagai pengkhotbah. Dulu aja sebagai jemaat hari Minggu saya nggak bisa diganggu. Apalagi sekarang saya sebagai pengkhotbah. Dan mereka respect itu. Sekali lagi ketika saya nggak bisa pisahin antara ibadah ketika sedang berkarir, ibadah ketika sedang berkeluarga, ibadah ketika sedang bermasyarakat. Saya tegak lurus aja. Dan di situ Tuhan bela. Hari ini gitu. Hari ini sebenarnya saudara, saya bilang, saya nggak bercita-cita jadi politisi hebat. Tapi saya akan terus jadi hamba Tuhan yang berusaha menerobos untuk mengusahakan kesejahteraan dan keadilan bersama Tuhan yang hebat. Dimanapun saya ditempatkan dan gak ada yang bisa kontrol itu. Mereka, bukan. Saya nggak tahu tuh ada berapa banyak jiwa itu tuayan milik Roh Kudus. Hari ini mau suara saya dibilang dicuri kek, mau suara saya hilang kek. Saya nggak ada beban, nggak ada nilai kegagalan. Karena setiap apa yang saya lakukan itu udah ibadah. Saya mau kesaksian gini ya. Waktu saya dulu saya tuh sempat jadi pembawa acara favorit olahraga wanita. Ya Bapak yang fans bola pasti tahu ya. Itu piala saya banyak banget itu. Terfavorit Panasonic Award. Nah, saudara tahu nggak? Panasonic Award itu berdasarkan SMS loh Pak, Bu. Ya kan ya. Nah hari ini saya mau tanya ya, yang SMS itu. Yang tahu tuh saya tuh jago bola, yang tahu saya kalau bawain acara itu hebat, yang sayang sama saya. Itu logikanya siapa? Teman dan saudara, keluarga dong. Tapi ibu bapak tahu nggak? Nggak ada tuh, bapak saya nggak SMS, ibu saya nggak SMS, saudara-saudara saya nggak ada SMS, teman dekat saya SMS boro-boro. Semua orang itu diarahkan Tuhan, ditempatkan belas kasih untuk SMS saya. Orang lain yang gak kenal saya, berarti apa yang saya capai hari ini, mau kampanye sekalipun, kalau Tuhan gak tempatkan belas kasih dan bukan itu penugasan saya gak bisa atur Tuhan. Tapi saya akan kendalikan semuanya, saya akan pakai semuanya sebagai apa? Sebagai penjangkauan dan perluasan kerajaan Tuhan. Itu, kemanapun saya pergi, ketika itu tidak dipisahkan, hidup saya tuh ringan. Jadi kalau orang-orang bilang, kok gak ada capeknya ya, kok kerjanya banyak banget ya, karena saya gak pisahin lagi. Dimanapun saya ditempatkan. Nah kalau misalnya nih orang bilang gini, terus kalau besok partai gak suka, terus gimana memberikan tekanan pada kamu? Nah saya bilang gini, ya keluar aja susah amat. Betul. Iya dong, kalau hari ini gak ada yang berani untuk keluar misalnya, itu kan partai besar. Kalau udah gak sesuai dengan nilai-nilai saya sebagai anak Tuhan, kalau udah gak sesuai dengan cedera iman saya, buat apa? Saya bisa keluar, itu ketika ada sudah tidak dipisahkan lagi itu saudara. Ya. Itu yang saya bilang, calling itu yang pertama, sungguh-sungguh jalan di sana, yang lain tuh Tuhan atur. Baik. Berarti sebenarnya kalau tadi ada 4 ya, 4 benar ya. Ada 4, kalau ternyata satu dengan yang lain tidak sinkron, berarti ada sesuatu yang salah mungkin ya. Iya. Jadi perlu kita benar-benar introspeksi lagi nih. Ternyata misalnya 3, ada satu nih yang kayaknya kok nggak nyambung dengan yang Tuhan inginkan atau mungkin tidak nyambung dengan yang lain, berarti memang itu yang harus kita introspeksi. Yang tadi ada bilang ketersediaannya kan menjadi serupa, alasannya apa? Alasannya kasih, terus menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. 7 itu kita pegang dengan tadi bantuan dari Roh Kudus, kita berani kemana aja itu untuk benar-benar beribadah. Gitu. Ya saya tambahin sedikit ya, jadi ini kan pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa karir panggilan kita yang sebelumnya? Nah, sedikit aja saya tambahin sedikit. Jadi tadi supaya yang pertanyaan tadi? Pertanyaan sebelumnya. Bagaimana kita tahu karir panggilan kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak gitu kan. Nah gampangnya sebenarnya nanti ini kan slide-nya dibagikan ya. Dibagikan aja. Ya. Nah itu di situ ada sih. Bukan sebuah formula sebenarnya. Tapi ketika kita fokusnya sama Tuhan, seperti tadi Tamara sampaikan, fokusnya sama Tuhan, bukan kita nanti tiba-tiba tahu, ting gitu, oh kamu harusnya begini, enggak gitu saudara. Tapi Tuhan akan arahkan. Nah, asal fokus terus sama Tuhan gitu. Tuhan akan arahkan, tiba-tiba jalannya jadi begini. Dengan sendirinya ya tiba-tiba ya. Saya nggak pernah bermimpi dan tidak pernah bercita-cita jadi hamba Tuhan, Tamara juga sama. Saya dengar Pak Gembala juga sama. Gitu kan. Kita nggak ada yang punya mimpi, nanti besar jadi pendeta, nggak ada saudara ya. Jarang lah. Mungkin kalau sekarang mungkin ada karena lihat pendeta keren kayaknya gitu ya. Tapi dulu saudara zaman kita mana ada yang mau jadi pendeta saudara. Tapi Tuhan arahkan ya. Lewat perjalanan hidup, lewat tragedi, lewat kesuksesan, lewat macam-macam gitu kan.
Ketika kitanya terus fokus, makanya tadi di 7 musim tadi, itu dimulai dengan iman, kemudian ada yang namanya takut akan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Jadi bukan formula kayak kita misalnya kan suka ada tuh yang namanya tes karunia segala macam, itu hanya bantu aja. Tapi ketika kitanya sendiri fokus sama Tuhan, Tuhan akan arahkan. Itu saja. Baik. Pertanyaan berikutnya mungkin mengingat waktu kita Ya. terbatas. Kalau yang itu ya sama. Ini saya tuh mengacu pada tujuan waktu manusia tuh diciptakan di hari ke-6 ya. Di hari ke-6. Jadi Tuhan tuh udah ciptakan semua infrastruktur lengkap. Baru dia ciptakan manusia. Gitu. Jadi ketika manusia diciptakan sebenarnya Tuhan tuh nggak butuh dibantu. Semua berkat-berkat jasmani rohani Tuhan tuh udah siapin. Nah hari pertama tugasnya manusia bertugas itu kan hari ke-7. Itu Tuhan justru mengambil waktu buat istirahat. Jadi sebenarnya kalau manusia itu fellowship sama Tuhan di hari utamanya dia, ketika dia masuk di hari produktif sebagai manusia ibadah, bersosialisasi dan bermasyarakat, Tuhan tuh arahin tuh semua yang infrastruktur yang Tuhan jadiin. Kalau enggak kan kita diciptain di hari kedua, habis itu dam tolong tarikin ini dong dam gitu. Biar kelihatan mana terang mana gelap, dam tolong tarikin ini biar kelihatan itu pulau, itu kering, itu basah. Kan enggak, jadi Tuhan ciptakan semua infrastruktur lengkap. Cuma manusia itu bisa mendownload kalau dia tuh memang betul-betul punya waktu untuk fellowship sama Tuhan. Jadi yang mesti dikejar tuh itu dulu. Kalau saya tuh ya ketika kita mana sih yang Tuhan mau? Kalau saya tuh jadi kan ikut ngalir aja. Kemarin aja setelah 14 Februari anak-anak tuh udah ngomong gini waktu pas habis pencoblosan. Kan saya bawa dalam doa ya, Tuhan ini saya mau jadi apa? Karena udah banyak tuh yang ngomong, saya tuh kalau lihat profesi Bapak Gembala saya itu benar-benar angkat topi. Gembala tuh buat saya ya Pak Gembala, aduh itu profesi yang, aduh itu harus punya hati. Nah kemarin itu tiba-tiba orang-orang bilang, Bu Tamara ini udah pantes lo buka gereja, ngomongnya kayak gitu. Jadi gembala, itu kan benar-benar. Dulu aja saya dinubuatin jadi hamba Tuhan aja, saya nyetir mobil saya teriak, pahit, saya nggak mau. Itu kayak dinubuatkan suruh ke Niniwe, saya ke Tarsis, saya suruh ke gereja, saya ke disco. Saking saya dulu begitu, apalagi sekarang udah dibilang mau jadi gembala, buka gereja katanya gitu. Saya tuh benar-benar, Tuhan serius ya, tapi kan hidup ini udah bukan punya saya ya, suka-suka Tuhan. Kalau Tuhan mau bangun gereja, ya udah. Tapi ketika tanggal 14 itu, anak-anak aja sampai ngomong gini, setelah tanggal 14 kita bisa lihat apakah Inang nih mereka panggil saya, akan jadi gembala untuk gereja atau gembala kota. Jadi itu yang kita ikut ngalir aja. Hari ini kalau memang saya nggak masuk parlemen, ya sepertinya Tuhan akan arahin saya ke sana. Jadi kita ikut ngalirnya gitu aja dengan tanda-tanda yang sangat natural dari Tuhan. Gitu. Tuhan bisa lakukan apa aja. Hari ini kalau misalnya dibilang seperti waktu SMS Panasonic Award. Mau suara saya curi kalau Tuhan memang harus saya masuk. Kan memang dengan cara air berubah menjadi anggur. Tapi kalaupun enggak, kan enggak ada usaha saya. Ngapain saya nongkrong di TPS? Kapan saya belajar baca Alkitab dan khotbahnya gitu. Kalau saya sama sekarang masih di TPS gitu. Itu pada masuk angin semua sekarang semua teman-teman saya migren. Ampun semua ada di sana. Belum lagi nanti di situ, ya kan ya. Di KPU katanya, mesti ada lagi yang ditunggu-tungguin gitu. Jagain suara tidak hilang. Gitu, habiskan waktunya gitu. Jadi sekarang dengan yang cara sangat natural, saya percaya Tuhan jaga semuanya. Tuhan arahkan semuanya. Hari ini saya sampai mikir gitu, beneran nih kalau kita jadi gembala, kita buka gereja. Waduh itu perkenanan Tuhan luar biasa. Nah itu yang saya bilang sesuai dengan kehendak Tuhan tuh seperti apa. Itu ngalir aja. Tuhan siapin infrastruktur, Tuhan deketin semua. Yang pasti tetap jadi gembala ya, gembala kota atau jadi gembala jemaat. Iya. Sama-sama jadi gembala juga. Nah hari ini aja, ini juga sekedar curhat ya. Satu lagi saya udah bilang, aduh kalau gembala jemaatnya mana gitu dong, ya kan ya. Tahu gak ibu-ibu, nah ini buat ibu-ibu ya. Kemarin itu saya itu kan memang jadi salah satu tim kampanye dari salah satu paslon ya Bu ya. Nah saya itu dipercaya untuk pegang satu platform perempuan Kristennya oleh calon ibu negara itu. Jadi saya pegang platform itu. Itu ada lebih dari 200 orang Bu. Dan itu sekarang grup gak mau dibubarin. Saya dibilangin Bu Gembala ini kita teruskan ya. Coba lihat itu jemaatnya udah ada. Kan saya makin stres. Tapi kalau Tuhan mau ya udah itu yang dibilangin sesuai dengan kehendak Tuhan. Semuanya itu Tuhan bawa sendiri gitu. Kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya silakan. Masih ada pertanyaan. Shalom
bagaimana kiat-kiat atau solusi dalam membagi waktu antara dunia pelayanan dan keluarga, juga dampak buruk jikalau kita tidak bisa bijak dalam membagi waktu tersebut. Gimana tips atau mungkin nasihat yang bisa diberikan? Saya kalau sampai nasihat enggak mau, tapi tips saja ya. Jadi kalau kami berdua itu kata kuncinya adalah melibatkan. Melibatkan itu bukan berarti ikut campur ya. Tapi melibatkan itu dalam arti berdoa bersama gitu kan ya. Kalau ada keputusan-keputusan besar juga kita juga duduk dan mendiskusikannya, berdoa bersama gitu kan ya. Nah, bicara membagi waktu itu, contoh kecilnya adalah misalnya pelayanan gitu kan ya. Kenapa nggak diajak aja semua? Kemarin itu Tamara ajak anaknya dari pagi sampai malam gitu kan ya, melihat bagaimana Tamara juga melayani, kemudian ada orang konseling segala macam, dilibatkan gitu. Tadinya mungkin gak suka gitu kan ya, tapi setelah lihat bagaimana Tamara ikut dan melihat bagaimana perubahan transformasi terjadi kepada orang-orang itu, jadi tertarik gitu kan. Oke, nah soal pekerjaan gimana? Nah memang pekerjaan ini, saudara ya, inilah yang menjadi tantangan terbesar sebenarnya. Kalau pelayanan dan keluarga masih agak lumayan, saudara ya. Tapi kalau pekerjaan, kadang-kadang bentuk pekerjaan ini benar-benar berbeda, nggak nyambung banget dengan apa yang dengan keluarga kita, dengan pelayanan kita gitu kan, saudara ya. Nah itulah yang memang menjadi tantangan, saudara. Tapi sekali lagi kita harus berdoa supaya bahkan pekerjaan kita pun bisa diarahkan untuk bisa akhirnya menyenangkan Tuhan. Nah itu sebenarnya kuncinya. Pekerjaan itu diarahkan untuk bisa menyenangkan Tuhan. Bagaimana caranya? Praktisnya adalah kita mikir aja gini, kalau kita lakukan pekerjaan ini kira-kira Tuhan dimuliakan apa tidak? Itu. Ya. Ada 3 kuncinya sebenarnya saudara. 3, kita sebutnya 3 holy ya. Apakah dia bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak? Itu yang pertama, itu filternya, Holy Scripture. Yang kedua adalah apakah dia bertentangan dengan komunitas orang beriman. Jadi kadang-kadang kita merasa kita udah benar, tapi ada orang-orang terutama mentor kita, gembala kita yang nasihatin kita, yang kamu lakukan ini kurang tepat gitu. Ini tips memilih pekerjaan ini benar apa enggak gitu ya? Iya, apapun yang kita kerjakan sebenarnya. Dan yang terakhir adalah Holy Spirit, tuntunan Roh Kudus di dalam. Nah 3 ini harus nyambung, saudara. Holy Scripture, Holy Community, dan Holy Spirit. Kadang-kadang ada orang yang saking rohnya merasa, oh dia udah benar, tapi dia sebenarnya secara Holy Scripture dia nggak benar gitu kan. Dan diuji oleh Holy Community, komunitas kudus yang ada di sekitar dia. Ya, komunitas kudus itu apa? Bisa teman gereja, gembala, mentor segala macam yang kasih tahu kepada kita bahwa kita ini sudah benar atau enggak gitu. Ya, saya nemu tuh tipsnya berarti pertama baca Alkitab Bapak Ibu, jadi harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Yang kedua punyailah komunitas, komsel ya. Komsel. Jadi punya komunitas. Yang ketiga berarti ada kerinduan kepada apa namanya? Roh Kudus. Keberadaan tuntunan Roh Kudus ya, Holy Spirit. Bahwa Roh Kudus yang akan menuntun setiap kita dan percayalah dalam ibadah, datanglah dalam ibadah. Ya. Di sana Roh Kudus mengingatkan lewat firman Tuhan dibagikan dan juga keberadaan Roh Kudus mengingatkan setiap kita. Jadi 3 ini jangan lupa, baca Alkitab, punya komunitas dan datang ke gereja. Yes. Ya. Mantap. Silakan pertanyaan berikutnya. Bagaimana menghidupkan pernikahan yang sudah berjalan 25 tahun ini, pernikahan silver ya. Di mana kejenuhan menjadi hal yang menakutkan dalam perkawinan. Silakan, ada mungkin pembahasan, tips atau mungkin hal-hal yang bagaimana sih bisa kita jauh dari kejenuhan dalam pernikahan yang Nggak cukup lama. usah 25 tahun juga bosan lah kadang-kadang gitu ya orang-orangnya. Lu lagi. Waktu COVID apalagi. Saya bilang sama teman-teman saya, stres banget di rumah. Gimana ya, lu tuh ya bikin rumah gede, giliran kayak gini gak betah di rumah gitu kan ya. Terus kalau misalnya rumah kecil lu lagi marah lagi gitu. Jadi sebenarnya ini gak ada urusan sama 25 tahun, 20 tahun, mau 3 tahun juga kalau misalnya memang sesuatu yang kita lakukan berjalan begitu aja, itu pasti akan ada kejenuhan. Itu ada hamba Tuhan ya waktu itu yang bilang cara paling baik itu untuk
kembali menggairahkan sesuatu itu kembali ke satu titik gitu ya bersama-sama terus lakukan sebuah permainan gitu di kehidupan itu. Jadi saya waktu kemarin nih ada sepasang suami istri tuh datang itu tuh ya dia sampai konseling dia ngomong gini ke Paul, ini aneh banget nih laki gua katanya gitu. Di giliran ngomong sama saya nih ngomongnya cuma gitu, ya udah selesai. Selesai 1, 2, 3 kelar gitu. Tapi kalau lagi ngomong sama teman-temannya yang laki panjang banget katanya itu gak kelar-kelar. Katanya gitu kok bisa gitu ya dia bilang gitu. Nah, terus saya bilang bikin games deh gitu ya. Bikin games teka-teki apakah yang paling receh gitu. Yang receh-receh saya banyak. Loh. Bapak-bapak biasanya banyak tuh yang receh gitu. Jadi kembali ke hal receh gitu ya. Dan hari ini mereka lakukan itu mereka mulai loh bisa komunikasi. Pas pertamanya itu ya agak berat sih ya. Jadi misalnya kayak coba setiap hari gitu ya. Ada satu teka-teki. Ini di masa lalunya mereka ya. Saya nggak tahu nih di bapak ibu yang mengalami hal ini. Pasti ada satu masa ya dulu kita ngelakuin hal yang receh banget. Paksain deh kembali ke sana. Itu pasti semuanya bisa kemungkinan besar kembali lagi gitu. Pasangan yang satu itu tuh mereka teka-teki ya. Kayak misalnya ijo apa yang naik turun gitu. Kacang hijau naik lift, males banget kan gitu. Tapi setiap hari mereka harus paksakan itu paling gak 1 hari, 1 malam. Dan hari ini itu mereka udah mulai bisa komunikasi lagi walaupun masih tersendat-sendat. Jadi untuk menghidupkan hal-hal gitu ya selain ya kita juga perbaiki hubungan sama Tuhan sih. Itu udah pasti. Ketika saya itu bilang ya ada satu masa di mana saya jenuh gitu ya dengan kantor, dengan apa. Tapi kan itu ibadah, perkawinan pun ibadah gitu. Tuhan cuma bilang gini sama saya, you wanna change the ambience gitu, you wanna change the atmosphere, you fix yourself. Saudara sama saya hari ini mau mengubah suasana, mengubah ambience, mengubah atmosfer yang bisa itu adalah dengan memperbaiki diri sendiri. Itu saudara. Boleh ya saya Ya, tambahin silakan. singkat aja. Jadi ini ada kaitannya dengan tadi ya, yang musim ke-6 itu disebutkan rechoosing your spouse atau memilih kembali pasangan Anda. Maksudnya apa sih sebenarnya gitu kan? Jadi gini, kadang-kadang salah satu hal yang membuat pernikahan seolah hambar itu adalah karena salah satunya itu merasa jati dirinya hilang gitu saudara. Tadi Tamara udah sampaikan bahwa setiap orang itu kan punya purpose. Termasuk istri punya purpose. Tapi ketika dalam pernikahan kadang-kadang purpose-nya istri itu terserap ke purpose-nya suami gitu. Karena kan kesannya suami sebagai kepala keluarga, sebagai imam gitu kan, sebagai pemimpin yang menentukan arahnya. Tapi jangan lupa memang sebagai pemimpin, tapi jangan lupa setiap orang termasuk anak di dalam rumah tangga itu punya purpose juga. Itu yang kami temukan gitu kan. Saya melihat saya orangnya sangat sistematis, mungkin kelihatan lah dari cara saya bicara menerangkan. Beda dengan Tamara kalau menerangkan kan langsung praktis dan seterusnya. Intuitif, betul. Betul sekali Pak. Intuisinya besar, intuisinya tajam sekali. Nah kami berdua gimana? Nah kami convergence, dalam artian kami saling mengisi gitu. Kalau intuitif aja kadang-kadang juga nyasar. Ya, oh kayaknya jalannya lewat sini gitu kan. Nggak taunya beda gitu kan ya. Sementara saya pokoknya Google Maps gitu kan. Walaupun Google Maps-nya salah, saya tetap ikutin Google Maps. Gitu. Nah tapi kita berdua saling mengisi akhirnya gitu. Nah, tapi saya nggak bisa paksain, pokoknya harus cara saya gitu kan. Enggak juga gitu. Nah disinilah perlu kebijaksanaan sehingga pernikahan ini jadi hidup. Karena nggak cuma satu orang aja yang jadi sumber gitu. Tapi dua-duanya saling memberikan apinya gitu, saling memberikan kontribusinya gitu. Nah kalau enggak saudara, maka pasti satu akan merasa jenuh karena yang dominan hanya satu aja gitu. Yang kedua adalah pernikahan adalah komitmen bukan perasaan, saudara. Ya, ketika Yesus mati bagi kita, saya yakin bukan karena perasaan, tapi karena komitmen, saudara. Ya, dan itulah yang membuat Yesus tetap mengasihi kita, mau kita kayak apapun, Yesus tetap mengasihi kita. Itu komitmen dia. Coba kalau Yesus pakai perasaan, baper gitu kan.
setiap kali kita berdosa gitu kan, Yesus nggak suka sama kita, habislah riwayat kita saudara. Gawat kalau Yesus Bapak Gawat nggak- saudara ya nggak kalau jadi Yesus. salib dia. Nah iya kita nggak akan disalib kan. Ya lu bener dulu baru gua mau disalib gitu kan. Nggak gitu kan saudara. Nah pernikahan juga saya belajar. Ya saya sangat hormat kepada yang sudah 25 tahun dan seterusnya, kami belum gitu kan ya. Tapi saya belajar bahwa ternyata kuncinya adalah komitmen, bukan perasaan. Perasaan itu akan hilang. 3 bulan setelah pernikahan udah hilang. Dulu waktu pacaran ya kan, Ya. lagunya kayak tadi tuh. Kangen terus. Ya, dikit-dikit inget gitu kan, begitu udah menikah gitu, hilang semuanya saudara. Nah, kenapa kalau pakai perasaan pasti akan jadi hambar. Tapi kalau pakai komitmen dipaksa seperti tadi kata Tamara bilang, harus memaksakan diri. Karena kita berdasarkan janji di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat dan di hadapan hamba Tuhan. Berikutnya, bagaimana Kak Tamara yakin bahwa ini benar-benar suara Tuhan, ini sudah waktunya untuk melayaninya, apakah diuji dulu panggilan itu supaya yakin ini dari Tuhan atau bagaimana? Mungkin sedikit aja ceritakan mungkin peristiwa atau mungkin waktu itu apa yang terjadi sih kok tiba-tiba, wah gua yakin nih ini memang panggilan Tuhan. Ya ini yang saya bilang tadi waktu pemrosesan itu ya penanaman akar kan gak ada yang lihat. Hari ini orang ngeliat, Tamara khotbah di mana-mana gitu. Tapi kan gak ada yang pernah mikir ya bagaimana Tuhan proses saya 15 tahun yang lalu. Penanaman akar itu numbuhnya ke bawah, gak ada yang lihat dan semua salah pengertian. Jadi waktu di situ saya cuma benar-benar saya pikir gini, ya saya dijauhin banyak orang waktu itu ya mulai dipisahkan. Sok suci katanya gitu kan ya. Nah ini yang saya ujinya betul-betul sama Tuhan. Saya uji betul-betul sama Tuhan di tahun 2015 itu ya. Saya benar-benar di lockdown sama Tuhan. Saya kemarin cerita sama Pak Gem, Pak saya bahkan gak tahu loh Donald Trump itu pernah jadi presiden waktu itu. Jadi waktu Donald Trump tuh saking saya tuh diarahin sama Tuhan tuh fokus saya keluar rumah itu cuma untuk ibadah dan kuliah. Jadi waktu akhirnya dibilang, oh Donald Trump katanya mau lengser. Hah kapan dia jadi presidennya? Itu saya gak ngerti. Saya mulai terpisah, saya gak tahu lagi teman-teman saya lagunya apa gitu. Nah waktu di situ kalau misalnya ditanya ya, apakah ini benar-benar tahu bahwa ini adalah suara Tuhan? Iya, saya dengan percaya diri. Setelah proses penanaman akar itu, iya saya bilang gitu. Kenapa? Karena waktu itu saya memang uji itu yang dibilang tadi, Holy Scripture. Saya benar-benar kembali sama Alkitab ya. Saya paksakan diri saya waktu itu baca Alkitab pokoknya setiap hari itu 2 pasal, ngerti gak ngerti baca. Dan kuliah. Saya kejar terus di situ. Saya seperti dimuridkan secara pribadi ya sama Tuhan di situ. Nah kalau misalnya ditanya, oh ya itu waktunya untuk melayani. Saya gak tahu, ini kan saya juga gitu. Tiba-tiba aja saya mulai khotbah itu tahun 2018. Saya khotbah itu di gereja-gereja kecil yang jemaatnya sampai sekarang ya, jemaatnya 16, 20. Saya mulai itu, saya juga bingung kenapa saya disuruh khotbah gitu. Diperkenankan sama Tuhan mulai khotbah. Dan saya gak punya obsesi apapun. Kalau ada yang minta saya khotbah ya saya khotbah gitu. Jadi kalau ditanya apakah sudah waktu untuk melayani ya, bahkan sampai hari ini aja saya gak ngerti Tuhan mau bawa saya kemana. Apakah sekarang saya itu berprofesi sebagai pengkhotbah atau apa, saya gak ngerti. Saya ikutin aja sampai hari ini gitu. Hubungan dan kedekatan dengan Tuhan membuat kita yakin ya bahwa Iya. itu benar Tuhan Iya. yang ngomong sama saya. Dan saya percaya suara Tuhan itu adalah firman. Jadi selama saya latih diri saya untuk terus baca Alkitab, saya melatih pendengaran saya gitu akan suara Tuhan. Besok kalau saya keluar gitu ya, saya keluar kan banyak suara-suara nih di dunia ini ya. Mau di perempatan jalan, semua teriak-teriak. Tapi selama saya itu setia gitu ya baca firman, saya tahu mana suara gembala saya gitu. Saya gak akan tertipu dengan suara dunia. Karena dunia bisa bilang, lo mesti dengerin gue, siapa tahu gue dipakai Tuhan. Kalau kita terus baca firman, kita bisa bilang, iya mungkin, tapi this time enggak. Gitu. Puji Tuhan. Yang saya penasaran sebenarnya ingin tanya ke Pastor Paul. Dalam tantangan kehidupan, kemudian juga yang saya tahu juga di keluarga ya ada hal-hal yang terjadi. Dan kemudian memutuskan juga di kemudian sekolah Alkitab. Dan bahkan sekarang di GBI juga di pengajaran kalau nggak salah ya. Nah itu gimana itu? Bukankah kehidupannya begitu berat buat Pastor Paul? Terjadi banyak hal dan kemudian wah ini kayaknya ini benar Tuhan mengarahkan saya ke sini untuk melakukan hal itu. Gimana sih ceritanya mungkin sedikit Pastor Paul? Ya mungkin kalau saya agak beda dengan Tamara ya. Kalau Tamara kan memang agak lebih hingar-bingar gitu.
epic gitu pertobatannya kan ya. Kalau saya lebih dari dulu tuh lebih ya slow-slow gitu kan ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu dramatis gitu kan. Cuma memang saya menemukan panggilan itu pelan-pelan juga. Saya awalnya juga kerja sekuler. Saya awalnya juga tidak terlalu memusingkan dengan yang namanya kekristenan gitu kan. Tapi ada satu masa di mana Tuhan ya itu yang tadi disebut ya, ada satu trauma lah dan tragedi yang membuat trauma, tapi membuat saya justru datang kepada Tuhan di situ. Saya mencari Tuhan di sana, saya melayani Tuhan di sana. Awalnya pun melayani Tuhan dengan hal yang sifatnya lebih administratif di belakang meja, sampai kemudian saya menemukan panggilan untuk mengajar. Nah itu prosesnya lama. Tadi makanya kan ditanyakan, apakah sudah waktunya dan seterusnya, tahu dari mana? Itu enggak instan, enggak tiba-tiba tring ada suara terus. Sekarang waktunya kamu melayani gitu. Ya. Malah saya berpikir sebenarnya kita semua dari awal harus melayani gitu. Enggak ada Tuhan bilang, udah ya kamu selesai ya, senang-senang di dunia sekarang kamu yang melayani gitu kan. Saya rasa sebenarnya semua orang dari awal dipanggil untuk melayani. Cuma sadarnya itu mungkin ada waktunya gitu kan ya. Tapi sebenarnya semua dari awal itu harusnya melayani gitu kan. Nah, itu kalau saya lebih gradualnya lebih seperti itu. Baik. Satu pertanyaan lagi ya, karena waktu kita sudah mendekati pukul 9 malam, satu pertanyaan lagi. Kita acap kali gagal menemukan puncak panggilan Tuhan atas hidup kita. Karena melaksanakan kepentingan 4 hal yang disampaikan tadi. Lalu bagaimana dapat mengatasi hal ini dan kembali pada divine blueprint hidup kita? Sebentar, saya ingin memahami dulu pertanyaannya ya. Kita acap kali gagal menemukan puncak panggilan Tuhan atas hidup kita karena melaksanakan kepentingan 4 hal yang disampaikan tadi. Lalu bagaimana dapat mengatasi hal ini dan kembali pada divine blueprint hidup kita? Mungkin singkatnya begini, pada fase kehidupan kadang-kadang kita tersesat dengan sendirinya gitu ya. Mungkin kita merasa bahwa ini panggilan Tuhan, ternyata bukan. Dan kemudian setelah kita berputar-putar malang buana mungkin jadi A, kemudian jadi B, jadi C, kok nggak nemu-nemu gitu ya. Nah ini bagaimana caranya kita benar-benar diingatkan kembali pada divine blueprint. Hal penting pertama yang harus kita lakukan itu apa? Kalau tadi kan memang ada 3 hal ya, tadi ada Holy Scripture, Holy Community, dan juga Holy Spirit. Nah tapi activity apa sih yang bisa membuat kita kembali ingat pada divine blueprint kita? Kalau tadi itu cara untuk mengetahui apakah itu udah benar atau tidak. Ya. Maksudnya sudah sejalan sama Tuhan atau tidak. Itu yang 3 tadi ya. Ya. Tapi kalau yang ini sebenarnya tadi sempat dibahas ya. Ini kita harus mulai dengan kita jalankan, yang sekarang kita jalankan tapi dengan fokus kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan. Sesuai dengan firman Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan. Nah, kita misalnya sekarang kerja apapun gitu ya. Nah, kita pakai itu, prinsip itu. Apakah yang saya kerjakan ini menyenangkan? Tentu tidak, gitu kan. Nah, secara otomatis ketika itu tidak sejalan, Tuhan akan arahkan. Karena hati kita juga pasti akan pengen untuk sesuatu yang berbeda. Tidak harus diselentik dulu ya, tidak harus ditempeleng dulu. Betul. Sendirinya bisa diarahkan. Contoh gampang kan ada orang yang, Pak saya seorang bartender, gitu kan. Gimana saya bisa pekerjaan saya menyenangkan Tuhan gitu kan. Nah tapi kan satu sisi dia punya anak, punya istri gitu kan. Kalau dia keluar begitu saja sebagai bartender, ya gimana? Nggak mungkin. Saya juga sebagai hamba Tuhan nggak mungkin, ya udah kamu keluar aja. Nah siapa yang kasih makan nanti anak istrinya gitu kan. Nah tapi saya bilang begini, ya kamu berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Karena kalau kamu nanya ini pun sebenarnya hati nurani kamu juga sudah nggak nyaman. Dengan dia bertanya sebenarnya dia sudah gak nyaman kan Bapak Ibu. Cuma kan sekarang dia pengen diarahkan. Ya, intinya bisa gak saya lanjutkan ini. Saya bilang, kamu berdoa, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan berdoa kalau memang ini, kalau memang kamu yakin banget ini bukan panggilan kamu, bukan pekerjaan yang kamu harus kerjakan. Saya yakin kalau kamu berdoa sungguh-sungguh Tuhan yang memberikan Roh Kudus sama kita dengan cuma-cuma, pasti dia akan memberikan jalan keluar kepada kita juga untuk satu pekerjaan yang lebih baik. Ya, itu. Pasti Tuhan akan berikan jalan keluarnya juga ya. Karena kita tidak berhadapan dengan tapi pribadi yang mengasihi kita. Makanya tadi di salah satu alasan adalah kenapa alasannya kita seperti ini, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan pengen kita itu melakukan kehendak Tuhan dengan
sesungguhnya dengan maksimal, pasti Tuhan akan buka jalan. Amin. Contoh Tamara sih sebenarnya. Enggak, kalau saya yang bikin, gak apa-apa ya ini sedikit aja. Waktu saya pikir gini ya, kalau kita bilang kita acap kali gagal gitu, puncak. Emang ada yang tahu ya puncaknya Tuhan tuh yang mana gitu, kapan? Kapan sih kita ada di puncak, kapan sih kita terus at the lowest point menurut kacamatanya Tuhan itu dari mana ukurannya gitu. Jadi waktu dibilang ya, acap kali kita gagal gitu mencapai puncak. Puncak itu yang mana? Itu nomor satu. Saya tuh senang banget ya waktu saya diproses tuh Tuhan tuh banyak kasih cerita-cerita. Saya tuh terkesan sama ceritanya Musa ya. Musa itu kan ya waktu dipanggil sama Tuhan, Musa tuh gagap lah, Musa itu banyak ngakekoknya dulu sebelum akhirnya menerima panggilannya Tuhan itu ya. Di usia 80 loh waktu itu ya kan ya. Terus lihat deh ya, Musa itu ngebawa bangsa Israel tuh muter-muter 40 tahun perjalanan padang gurun, ada ujian salah pengertian, banyak yang salah ngerti. Kita kan kalau lagi diproses kan kayak jalan padang gurun, dibawa muter-muter banyak salah pengertian. Coba ya lihat, saya di situ belajar dari Musa. Musa juga nggak tahu tuh puncaknya yang mana. Musa bahkan tidak ikut masuk di tanah perjanjian. Apakah Musa gagal? Tapi Musa nggak ngerasa itu ya. Saya ngebayangin gini ya. Mungkin kalau itu terjadi di zaman now dengan Tamara ya, bahwa bangsa Israel gitu ya misalnya disuruh keluar, misalnya orang Jakarta disuruh pindah nih ke IKN, saya yang disuruh bawa gitu ya misalnya gitu kan ya. Terus saya nggak masuk IKN, itu kan pasti mungkin jamaahnya udah ngomong gini, ih tour guide. Emang Bapak pikir yang julid nggak ada di perjanjian lama? Ada yang julid, netizen. Mungkin Musa dibilang gitu, ini tour guide gitu doang kan. Muter-muter, fellowship gitu. Tapi Musa nggak kepahitan, kenapa? Karena dia tahu mana sih puncaknya yang dari Tuhan. Meskipun dia nggak masuk ke sana. Dia udah ngerasain dimuliakan dalam kemuliaan. Loh saya jadi Musa, keren banget. Angkat tongkatmu, laut terbelah. Saya mau jadi Musa. Hasil akhirnya terserah Tuhan. Tapi yang penting ketika dalam perjalanan ya udah saya seneng aja Tuhan suruh ini saya ngikut, ini saya ngikut. Saya belajar dari Musa. Hari ini apapun kita lakuin gak usah ada fokus. Oh ujungnya di sana, checkered flag-nya di sana. Saya udah berhenti jadi orang yang obsesif. Saya fokus, ketika fokus saya berdampak. Tapi kalau obsesif saya kehilangan semuanya. Gitu ya tadi pertanyaan itu. Gak ada acap kali gagal. Selama kita lurus dimuliakan dalam kemuliaan Tuhan. Dan saya memang belum pernah ke Holy Land ya. Karena saya degil banget zaman dulu ya. Sampai hari ini Tuhan belum izinkan saya ke Holy Land. Tapi yang saya tahu adalah kuburan Musa itu yang gak pernah ditemukan kan. Musa itu yang dikuburkan secara sempurna menurut Alkitab. Itu oleh Tuhan. Itu kemuliaan macam apa lagi. Hasil akhir udah gak penting saudara. Ketika apa? Ketika kita jalan dari satu kemuliaan dimuliakan dalam kemuliaan Tuhan. Bahasa gaulnya dikerenin dalam kekerenan Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Terima kasih Pastor Paul Tuana Kota, Evangelis Tamara Geraldine.